Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, Tuhan yang selalu memberkati kami dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Allah, pada saat ini kami telah beristirahat dari setiap pekerjaan kami dan hendak mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dipimpin untuk mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari Lukas 4 ayat 18 hingga ayat 19. Ayat pembimbing renungan ayat 18, begini firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Hidup yang dipenuhi Roh Tuhan. Di dalam renungan ini, jika kita melihat latar belakang di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya sebagai orang yang diurapi dan kepadanya diberikan Roh Kudus sehingga ia disebut dengan Mesias. Semua karunia dan rahmat Roh Kudus diberikan kepadanya tanpa batas. Nas renungan ini disampaikan Yesus di rumah ibadat ketika ia sedang berada di Nazaret, kota atau desa asalnya, pada hari Sabat. Firman ini berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sahabat renungan malam Shalom, siapakah orang-orang miskin yang dimaksud dalam hal ini? Orang-orang miskin di sini adalah tidak hanya menyangkut kepada hal-hal yang lahiriah atau materi. Orang miskin yang dimaksud adalah miskin, papa, tak berdaya, menderita, hina, patah semangat, hancur hati, dan mereka yang gentar kepada firman Tuhan. Mereka disebut sebagai orang miskin adalah karena sesungguhnya hidupnya telah dikuasai iblis, mata rohani dibutakan oleh dunia, sehingga tidak dapat melihat kebenaran dan kuasa Allah. Karena itu, Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah dan yang telah dipenuhi oleh Roh Allah, hadir membawa berita sukacita, hadir membawa kabar baik untuk menyembuhkan, untuk mencelikan, untuk membebaskan, dan untuk menyelamatkan setiap orang dari kemiskinannya. Lalu apa respon kita terhadap firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh akan kebutuhan dan kesengsaraan kita yang telah diakibatkan oleh dosa-dosa dan kuasa dunia ini, kuasa iblis yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Keadaan perbudakan, keadaan di mana kita berada di dalam kuasa si iblis, berada dalam kendali si iblis, hidup di dalam kefasikan kejahatan. Dan juga dalam hal ini, situasi kehidupan kita yang mengalami kehancuran hati, kebutaan rohani, dan mungkin kita mengalami penderitaan fisik, sakit, penyakit, beban hidup, beban pikiran, dan sebagainya. Karena itu, kita menerima kabar sukacita, kabar baik yang diberikan kepada setiap orang yang membuka hatinya untuk menerima Roh Allah hadir di dalam diri kita masing-masing. Banyak kelemahan kita, banyak kesengsaraan kita, banyak pergumulan kita. Tetapi ketika kita boleh mengingat firman Tuhan pada malam hari ini,
di mana roh Tuhan telah memenuhi Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada kita yang adalah orang-orang miskin, orang-orang yang menderita secara jasmani, orang yang menderita secara rohani. Mari kita haus akan kuasa Tuhan, mari kita rindu Roh Kudus-Nya mendiami kita, sehingga kita boleh bebas, sehingga kita boleh diselamatkan dari kesengsaraan, dari keadaan kita yang disebut sebagai orang-orang miskin. Kiranya kita diperkaya secara rohani, sehingga kita boleh bergantung dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hadir menyelamatkan kami, membebaskan kami dari setiap kelemahan, keterbatasan, bahkan dari setiap penderitaan kami. Kami sebagai orang-orang yang miskin secara jasmani, miskin secara rohani. Biarlah kami juga senantiasa haus akan kehadiran-Mu memenuhi hidup kami. Melalui Roh Kudus-Mu, penuhi kami Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Kami hendak istirahat membaringkan diri di tempat tidur. Berkatilah kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.